Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Frederika Mula dengan NIM 221118178 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video media pembelajaran yang terkait dengan penerapan etnopedagogi dengan nilai-nilai kearifan lokal budaya dari suku Kajang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, adik-adik tahu tidak, suku Kajang itu berasal dari kabupaten mana? Ya, betul sekali. Suku Kajang itu berada di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Sulawesi Selatan. Jadi, suku Kajang merupakan suku yang masih dikenal dengan budaya dan adatnya. Nah, suku ini populer karena masih memegang teguh adat tradisional dan terkesan menutup diri dari modernisasi. Suku Kajang menetap di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Desa Tanah Toa sendiri terletak sekitar 200 km arah timur kota Makassar. Secara geografis, daerah suku Kajang terbagi menjadi dua, yakni Kajang Dalam atau yang mereka sebut Tau Kajang dan Kajang Luar atau yang disebut Tau Lembang. Nah, batas antara Kajang Dalam dan Kajang Luar ditandai dengan pintu gerbang berarsitektur tradisional Kajang. Jadi, batas antara Kajang Dalam dan Kajang Luar ini ditandai dengan pintu gerbang berarsitektur tradisional Kajang. Nah, kita mulai dari Kajang Dalam. Nah, Kajang Dalam ini memegang teguh adat tradisional. Mereka tetap mempraktekkan hidup sederhana sebagaimana yang diajarkan leluhurnya. Masyarakat Kajang Dalam mempercayai bahwa benda-benda yang berbau teknologi bisa memberi dampak negatif dalam kehidupannya. Hal ini dianggap mengganggu hubungan relasi manusia dengan lingkungan alam karena sifat teknologi bisa merusak kelestarian sumber daya alam. Itulah sebabnya masyarakat suku Kajang Dalam belum bisa menerima peradaban luar. Bagi mereka, hidup sederhana seperti leluhur sebelumnya lebih baik dibandingkan dengan hidup modern. Jadi, masyarakat suku Kajang Dalam ini belum bisa menerima peradaban luar karena bagi mereka itu hidup sederhana seperti leluhur sebelumnya itu lebih baik dibandingkan dengan hidup modern. Makanya suku Kajang Dalam ini lebih memilih untuk hidup lebih sederhana, tidak menerima perubahan modernisasi. Nah, kita masuk ke materi kedua, yaitu Kajang Luar. Nah, berbeda dengan Kajang Dalam, Kajang Luar atau Tau Lembang sudah bisa menerima peradaban seperti listrik. Kehidupan Kajang Luar memiliki kehidupan yang relatif modern. Jadi, Kajang Dalam dengan Kajang Luar berbeda karena kalau Kajang Luar ini sudah bisa menerima peradaban seperti listrik. Jadi, kehidupan Kajang Luar memiliki kehidupan yang relatif modern. Nah, Kajang Luar juga menempatkan dapur dan buang airnya di belakang rumah. Hal tersebut berbeda dengan Kajang Dalam yang menempatkan dapur dan buang airnya di depan rumah. Jadi, kalau Kajang Dalam itu menempatkan dapur dan buang airnya di depan rumah. Kalau Kajang Luar menempatkan dapur dan buang airnya itu di belakang rumah. Nah, itu perbedaan antara Kajang Luar dan Kajang Dalam. Adik-adik tahu tidak?
siapa nama pimpinan di suku Kajang? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Amatoa. Nah, itu adalah sebutan untuk pimpinan adat tertinggi dalam komunitas suku Kajang. Nah, Amatoa, betul ya. Jadi Amatoa itu merupakan sebutan untuk pimpinan adat tertinggi dalam komunitas suku Kajang. Jadi Amatoa itu berasal dari dua kata, yaitu amma dan toa. Ya, jadi amma itu artinya bapak dan toa itu berarti yang dituakan. Jadi bagi masyarakat Kajang, Amatoa adalah orang suci yang dipilih langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Amatoa tidak dipilih oleh rakyat, bukan juga dari garis keturunan maupun penunjukan dari pemerintah. Amatoa ditunjuk melalui proses ritual di dalam hutan Tombolo atau hutan keramat yang disebut Turiek Akrakna atau yang berkehendak. Jadi Amatoa itu tidak dipilih oleh rakyat, bukan juga dari garis keturunannya maupun penunjuk dari pemerintah, tetapi Amatoa itu ditunjuk melalui proses ritual di dalam hutan Tombolo atau hutan keramat yang disebut dengan Turiek Akrakna atau yang berkehendak. Dan Amatoa ini mendapatkan jabatan seumur hidup, artinya Amatoa akan menjabat sampai meninggal dunia. Jadi Amatoa ini mendapatkan jabatan seumur hidupnya. Jadi Amatoa ini akan menjabat sampai ia meninggal dunia. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam nilai-nilai apa saja sih yang tercantum di dalam suku Kajang yang kita dapat pelajari. Nah, yang pertama itu nilai kejujuran. Nah, nilai kejujuran merupakan landasan pokok yang dijalankan oleh masyarakat suku Kajang dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia. Maka dari itu, Karaeng atau pimpinan adat sangat diakui memiliki sifat yang jujur oleh masyarakat. Jadi pimpinan sangat diakui memiliki sifat yang jujur oleh masyarakat. Nah, sejalan dengan ungkapan masyarakat Kajang, yaitu Lambu Sunuji Nukareng, yang artinya karena kejujuranmu maka engkau jadi Karaeng. Yaitu Lambu Sunuji Nukareng yang artinya karena kejujuranmu maka engkau jadi Karaeng. Nilai yang kedua yaitu nilai keteguhan. Keteguhan atau yang disebut dengan gatang oleh masyarakat suku Kajang, yang artinya kuat dan tangguh dalam pendirian. Nah, peradilan adat suku Kajang tidak pernah membedakan atau memihak walaupun kerabat atau anak sendiri, akan tetapi diputuskan bersalah apabila memang bersalah. Jadi suku Kajang ini sangat memiliki sifat keteguhan, yaitu kalau masyarakat atau siapapun yang diputuskan bersalah, maka itu tetap dikatakan bersalah apabila itu memang bersalah. Nah, nilai yang ketiga yaitu nilai demokrasi. Meskipun Amatoa, yaitu pemimpin di suku Kajang itu tidak dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi pelaksanaan kepemimpinan tetap melibatkan rakyat. Artinya, aspirasi dari masyarakat tetap ditampung dan dipertimbangkan oleh Amatoa. Kemudian menjadi kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan oleh Amatoa. Yang keempat yaitu nilai persatuan. Sebuah hubungan persatuan dan kebersamaan masyarakat suku Kajang disebut juga dengan Asi Kajangeng, yang artinya sama-sama orang Kajang. Amatoa selalu berusaha menjaga persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat, kawasan adat maupun Kajang luar. Salah satu wujud persatuan suku Kajang ialah bermusyawarah atau mereka sebut aborong ya. Jadi kalau
masyarakat suku Kajang itu kalau bermusyawarah mereka sebut dengan borong. Mereka akan melakukan musyawarah ketika hendak melakukan kegiatan. Jadi suku Kajang ini memiliki nilai persatuan yang sangat erat karena apabila akan melakukan kegiatan, mereka terlebih dahulu melakukan musyawarah secara bersama-sama. Selanjutnya kita mengenal pakaian suku Kajang. Ada yang tahu tidak apa nama pakaian suku Kajang? Suku Kajang ini memakai pakaian hitam dan tidak menggunakan alas kaki. Begitupun pengunjung dari luar Kajang diwajibkan menggunakan pakaian berwarna hitam. Menurut masyarakat Kajang, hitam memiliki arti kesederhanaan dan persatuan dalam segala hal. Hitam disebut menunjukkan kekuatan dan derajat yang sama di mata sang pemilik jagat. Jadi suku Kajang ini dominan dengan baju warna hitam. Nah, suku Kajang memiliki beberapa pakaian adat mulai dari atas kepala sampai ke bawah, yaitu misalnya sarung hitam atau topeleleng, sarung hitam atau topeleleng. Kedua, pengikat kepala bagi laki-laki yaitu disebut dengan pasapu. Kemudian pakaian berwarna hitam bagi perempuan atau baju poko. Dan bagi laki-laki baju tutu dan celana pendek di atas lutut berwarna putih bagi laki-laki atau pacaka. Oke, sekarang Kak akan jelaskan apa makna dari pakaian adat yang Kakak jelaskan tadi. Nah, kita mulai dari sarung hitam atau topeleleng. Nah, topeleleng adalah sarung hitam yang digunakan oleh masyarakat Kajang. Sarung tersebut ditenun dan dijahit langsung oleh orang Kajang. Nah, sarung tenun di sini sebelumnya dalam bentuk kain, nanti setelah ditenun baru bisa dijahit jadi sarung. Topeleleng digunakan layaknya memakai sarung pada umumnya, bisa dipakai laki-laki dan perempuan. Jadi topeleleng ini bisa digunakan oleh laki-laki dan juga perempuan. Nah, cara pakainya juga sama dengan cara pakai sarung pada umumnya. Nah, yang kedua yaitu pengikat kepala bagi laki-laki atau pasapu. Nah, pengikat kepala bagi laki-laki itu disebut dengan pasapu. Bagian dari pakaian adat lainnya adalah pengikat kepala bagi laki-laki atau yang disebut pasapu. Sama seperti topeleleng, pasapu juga hasil tenunan yang berwarna hitam dari masyarakat suku Kajang. Pasapu dibuat dengan kain yang sama dengan sarung, akan tetapi pasapu memiliki cara tersendiri dalam menenun. Bahannya sama dengan sarung, tetapi proses menenunnya beda. Jadi topeleleng dengan pasapu ini sama, bahannya sama dengan sarung, tetapi proses menenunnya itu berbeda. Nah, yang ketiga yaitu pakaian berwarna hitam bagi perempuan yang disebut dengan baju poko. Baju dari pakaian perempuan suku Kajang disebut juga baju poko, merupakan pakaian sehari-hari masyarakat Kajang yang berwarna hitam. Modelnya sama dengan baju bodo, hanya baju poko tidak memiliki payet-payet sama dengan baju bodo. Cuma dia betul-betul alami, khas Kajang dan polos, tidak ada payet dan bling-bling. Nah, yang keempat itu pakaian berwarna hitam bagi laki-laki atau baju tutu. Nah, sama dengan baju poko tadi, baju tutu juga dibuat dengan menggunakan kain warna hitam. Baju tutu memiliki model yang sama dengan baju laki-laki pada umumnya. Bagian depan terdapat dua buah saku menggunakan kera, dibuat dengan dua model lengan, yaitu panjang dan pendek.
Modelnya baju laki-laki seperti pada umumnya. Ada saku depan, pakai kera, ada lengan panjang, dan ada juga lengan pendek. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, itu celana pendek di atas lutut berwarna putih bagi laki-laki atau disebut dengan pacaka. Celana yang dibuat menggunakan kain berwarna putih dan dijahit sendiri. Uniknya, kalau celana pada umumnya menggunakan karet, suku Kajang menggunakan benang atau kain pada bagian pinggangnya, menggunakan kain warna putih dan jahit sendiri. Model celana menggunakan benang atau kain untuk bagian pinggangnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam rumah adat suku Kajang. Rumah adat suku Kajang itu berbentuk rumah panggung, mirip dengan bentuk rumah adat suku Bugis Makassar. Orang Kajang membangun rumah dengan menghadap ke arah barat atau terbitnya matahari. Hal tersebut dipercaya mampu memberikan keberkahan. Bagian dalam rumah suku Kajang hampir tidak memiliki sekat, sementara dapur dan kamar mandi berada di bagian depan rumah. Selanjutnya, budaya suku Kajang. Sama seperti pakaian hitam tanpa alas kaki juga mempunyai makna. Masyarakat Kajang percaya bahwa menyentuh tanah secara langsung akan mengingatkan bahwa kita akan kembali ke tanah juga. Salah satu yang menjadi ciri khas masyarakat suku Kajang adalah menggunakan bahasa Konjo. Mereka tidak memakai bahasa Indonesia karena masyarakat suku Kajang tidak pernah merasakan pendidikan formal. Jadi masyarakat suku Kajang itu menggunakan bahasa Konjo. Mereka tidak memakai bahasa Indonesia karena masyarakat suku Kajang itu tidak pernah merasakan pendidikan formal. Nah, kepercayaan suku Kajang. Jadi masyarakat suku Kajang itu memeluk agama Islam. Nah, namun mereka juga menjalankan kepercayaan adat suku Kajang yang disebut dengan Patuntung. Agama Islam di suku Kajang pertama kali dianut oleh Datuk Tiro. Namun Datuk Tiro berpindah ke Hila-Hila dan meninggal. Kemudian masyarakat suku Kajang menganggap ajaran agama yang diberikan oleh Datuk Tiro terbilang jauh dari kata cukup, terutama soal syariat. Maka dari itu masyarakat suku Kajang akhirnya menjalankan kepercayaan adat, yaitu Patuntung, yang merupakan campuran kepercayaan leluhur dan ajaran Islam. Nah, Patuntung artinya penuntun, yang berarti mencari sumber kebenaran, sebuah kepercayaan yang mengajarkan tentang menjaga lingkungan serta kesederhanaan hidup. Nah, gaya hidup pada suku Kajang itu menjalankan hidupnya secara sederhana sesuai adat. Mereka hidup menyatu dan menjaga hubungan dengan alam, pohon, dan seluruh makhluk hidup yang ada dalam kawasan adat tidak boleh disakiti ataupun dirusak dengan sesama manusia. Hal tersebut diyakini masyarakat Kajang dalam menjalani kehidupan yang merupakan ketentuan dari Turiek Akrakna melalui Ammatoa. Seperti itulah sistem kehidupan masyarakat suku Kajang, di mana setiap pesan, adat, agama, dan lainnya harus berasal dari Ammatoa. Jadi demikian video yang dapat saya buat. Semoga bermanfaat bagi adik-adik. Sekian dan terima kasih.